Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menata, berkahi majelis ini, tuntun lisan kami agar menyampaikan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Duhai yang maha mendengar, berkahi majelis ini ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, jazakallah khair. Syekh Tengku Zulkarnain, beliau wakil sekretaris jenderal Majelis Ulama Pusat dan beliau kelahiran Medan, sekolah juga di Medan, S1-nya tapi S2-nya di Hawaii, master ekonomi malah ya, agak kurang nyambung. Dan beliau aktif sekali berdakwah, alhamdulillah, suaranya lantang dan khas penampilannya. Sepengetahuan saya, beliau pergi kemanapun menggunakan pakaian seragam ini. Betul kan? Ya. Keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Istri? Istri sehat walafiat, alhamdulillah. Oh, maksudnya alhamdulillah istri alhamdulillah sehat. Anak-anak berapa? Anak dua. Anak dua. Cucu 5, alhamdulillah. Jadi SMA lulus tahun berapa dulu? 1982. 82. 82? Berarti beda setahun dengan saya, alhamdulillah. Saya 81, kakak ya, alhamdulillah. Nah, kalau udah lahir mah udah pasti menang lah setahun mah. Ibadah juga menang setahun, semuanya menang setahun. Iya, alhamdulillah. Dosa juga menang setahun. Baik, terima kasih karena beliau jadwalnya nanti di sini khutbah Jumat. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan pagi ini bersama kita. Nggak nanya kenapa seragamnya ini? Ini jaket, ya. Jaket ini produksi sendiri. Alhamdulillah. Jadi kita ada pabrik jaket dengan teman-teman. Ini SSG. Namanya Santri Siap Guna. Di sini sekarang sudah angkatan ke-36. Jumlahnya kurang lebih SSG udah ada 13.000. Insya Allah besok angkatan 36 sudah mendekati latihan. 3 bulan di sini dilatihnya. Siapapun bebas masuk tanpa dipungut biaya. Latihannya Sabtu Minggu. Biasanya yang akan lulus itu sekitar 60% dari yang daftar. Alhamdulillah. Ini ada lagi satu lagi ya. Karena nemu tadi di laci ya. Ini namanya MK Equestrian ya. Ini adalah tempat berkuda begitu ya. Saya senang olahraga apa? Olahraga sekarang jalan aja. Sekarang jalan. Dulu kelihatannya suka bela diri apa? Ya kungfu. Kungfu ya. Beliau ini kombinasi masa lalunya ya kungfu, ya penyanyi, pernah nyanyi juga? Ya. Salah satu bintang radio televisi di Sumatera Utara. Oh, jadi beliau bintang radio ya dan televisi di Sumatera Utara. Itu waktu itu sudah hijrah atau belum? Belum ya. Hijrah 88. Hijrah 88. Mulai 80 sampai 86 itu dikontrak di RRI dan TVRI Medan. Oh, mulai tahun 80 sampai 86. 80 sampai 86 dikontrak di RRI sebagai penyanyi tetap. RRI dan TVRI Medan ya. Oh, masya Allah. Subhanallah. Udah gitu, kemudian kapan hijrah? 88 mulai. 88. Wah, duluan saya ya. Saya 86. Beda 2 tahun. Memang kan lebih tua setahun. Oh iya benar ya. Emang lahir tahun berapa? Agustus 63.
Agustus 63 jauh, saya Januari 61. 62 nggak bisa ngalahin, nggak akan nyusul seumur hidup. Tapi ilmu beliau, perjuangannya Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga diterima Allah ya. Dulu kenapa ini mah kita aja ya rahasia, karena kita kan latar belakangnya rada sama ya, bukan dari lingkungan yang pesantrenan, betul kan? Gimana itu bisa hijrah dulu, Pak Yai? Dulu ibu saya itu orang Cina ya. Kebetulan disusukan oleh seorang istri ulama yang anaknya meninggal dunia waktu bayi. Dia harus nyusu. Jadi kakek nenek saya yang Cina ini tidak punya susu, ibu nenek saya ini tidak punya susu karena anaknya banyak dan miskin. Jadi diambil oleh ulama ini, disusukan oleh istri ulama ini yang anaknya meninggal dunia harus nyusukan. Jadi pesan dari kakek ini yang Islam ini, kamu kalau punya anak laki-laki harus duluan ngaji baru sekolah. Jadi saya umur 4 tahun sudah diantar ke surau ngaji, ditolakkan kawan-kawan yang lain, masuk dalam got, pulang basah kuyup. Ibu saya itu mandiin saya malam sambil nangis. Kamu jangan berhenti ngaji. Nah, oh enggak, saya enggak berhenti ngaji. Jadi ibu tetap minta ngaji. Jadi ada ulama-ulama itu disuruh datengin pakai sepeda datang. Itu dari kecil ya? Dari kecil. Jadi umur 8 tahun sudah juara musabaqah tilawatil Quran waktu itu. Masya Allah. Tapi bapak lain, bapak sekolah Belanda, kakek saya dokter, juga pemusik, seorang dokter yang memimpin orkestra di Medan namanya Orkestra Andalas. Bapak mau menularkan ilmu musik. Jadi mulai SD kelas 3 sudah dibeliin organ, belikan gitar, terus main, diajari setiap hari dikontrol 3-4 jam setiap hari. Sambil ngaji, sambil nyanyi. Nah, ibu suruh ngaji, bapak suruh main musik, sambil nyanyi. Jadi satu hari 3-4 jam main musik. Ngaji belum? Ngaji itu ya setiap hari datangi guru kalau sore. Terus kata ibu saya titip 1 juz sehari. 1 juz sehari. Sampai 90 menit dulu itu lama, sampai keringetan. Kata ibu dibagi 5 aja, habis subuh, habis zuhur, habis asar. Jadi 90 menit ngaji dengan 4 jam main musik. Tahun 88 ternyata musiknya kalah dengan ngajinya ya. Saya pindah tahun 88. Tapi sudah mulai SMA, sudah mulai khutbah Jumat. Kan juara MTQ, pelatih musabaqah tilawatil Quran juga. Sambil nyanyi juga. Tahun 88 tuh, tahun 86 saya nyanyi di Tiara Hotel. Hotel terbaik di Medan. Terus 88 tuh saya khutbah Jumat di Kopertis. Oh, jadi penyanyi khutbah gitu. Iya, jadi di Medan tidak ada masalah. Kalau di sini kan dulu ada Nanang Qasim, juara musabaqah tilawatil Quran, ketika beliau nyanyi dihujat orang nggak terima. Nah, satu hari saya khutbah Jumat di Kopertis, itu rata-rata dosen-dosen. Selesai khutbah Jumat itu saya dengar orang ngobrol gitu, sambil masang sepatu kan. Wah, ini khotib Jumatnya ini baca Qurannya kayak Imam Masjidil Haram, kata mereka. Yang satu bilang, loh tadi malam kamu nggak lihat dia main gitar? Di televisi waktu itu ada siaran langsung orkestra dengan Maksa Politi, saya main gitar. Waduh, ini mereka cerita tapi hati saya bergetar gitu. Ya Allah, ini hari ini saya harus memutuskan untuk memilih salah satu. Sampai di rumah saya nangis. Ibu saya bilang, kenapa kamu? Saya belum kawin waktu itu. Saya bilang, saya mau berhenti main musik dan nyanyi. Bapak saya marah-marah tapi saya diam saja. Terus mulai hari itu saya tidak nyanyi lagi. Terus saya ikut jemaah tabligh, dakwah dengan orang-orang Pakistan, India, jadi peterjemah. Kemudian gitar saya buang ke kali. Bismillah talak 3 berhenti. Sampai sekarang saya nggak pernah main. Sekali lah main kemarin di Korea karena ada hal yang tidak bisa saya hindarkan. Ada intelijen di Korea yang saya dituduh ISIS dan saya main gitar di Korea sekali. Rupanya belum hilang juga, udah sekian puluh tahun. Nggak pernah dipegang tapi masih bisa. Jadi intelnya nggak mungkin ISIS katanya. Ya, langsung dia bilang, dia jumpa saya 2 kali. Pertama dia jumpa, setelah 4 hari dia rekam. Yang terakhir dia bilang, Anda nggak mungkin ISIS. Kenapa? Saya bilang, karena ISIS mengharamkan gitar. Alhamdulillah.
Jadi beliau ini latar belakangnya seperti itu. Ibunya Tionghoa, bapaknya Melayu, begitu. Kemudian kalau saya menantu Pak yang Tionghoa, ya jadi kita seragam ya. Ustadz Arifin Hilam juga mantunya begitu. Bukan memilih, itu mah takdir Allah ya. Kalau saya lahir di Cina, saya Tionghoa juga dan tidak memilih. Kemudian dari kecil biasa saja, hanya disibukkan perintah baca Quran 1 juz sehari, tapi gitar 4 jam sampai 5 jam, alat musik. Tapi pada waktunya ternyata kebaikan bisa lebih unggul ya. Jadi sekarang masih ada nyanyi, sisa-sisa penyanyi. Dulu nyanyi apa sih yang Dulu waktu Bintang Radio tahun 80 jenis pop, lagu-lagu pop ya. pop ya, jadi sambil Tapi tahun 81 saya juara lagu Melayu tradisional se-Sumatera. oh. Terus 82 Ada Melayu kan Islami lagunya Pak. iya, syair-syairnya bagus. Nah, tapi tetap aja nyanyi gitu. Terus lagu keroncong juga pernah terbang. Lagu jazz juga kan kecil latihan. Dan hampir semua lagu barat tuh ratusan lagu-lagu standar. Hafal ya, Masya Allah. Kalau Quran waktu itu belum ya Pak? Belum. Belum ya. Tidak dihafal lah. Tidak Kecuali makro-makro yang mau dibaca kalau Maulid Nabi Isra Mi'raj dihafal. Ya, kalau lagu apa gitu? Kalau lagu ratusan. Ratusan. Berarti kita harus istighfar semuanya yang hafal lagu ya. Tapi tidak pernah ada kata terlambat, benar? Betul. Pak ya. Sebetulnya saya mau minta salah satu contoh lagunya ya, tapi nggak tega. Ada lagu Melayu yang Islami dikit aja gitu. Lagi serak. Oh lagi salah. Rasa cinta pasti ada bagi makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Waduh, alhamdulillah. Ini lagi serak. Oh, serak saja sudah indah. Wah, senang ya dengannya. Ini sengaja AA berbicara begini untuk memotivasi teman-teman yang memang tidak punya latar belakang pesantren, tidak punya latar belakang pendidikan agama, bukan dari lingkungan kiai. Ternyata kalau Allah memberikan hidayah, bisa saja, benar? Kalau saya boleh cerita tentang diri saya enggak? Ya, Nggak boleh, nggak ditanya. ditanya. Ayah saya seorang pemuda desa yang sekolah di Bandung, di SGO, terus STO, ya, sekolah tinggi olahraga, ngontrak di sebuah rumah di Jalan Kancera. Nah, naksir anak yang punya rumah. Masya. Ya, jadilah ibu saya, yang satu jadi bapak saya gitu. Ya, jadi ngontrak tuh ternyata alhamdulillah berkah. Karena awalnya saya tahun 62 lahir, waktu itu ada Asian Games. Sepertinya ayah saya tuh guru olahraga, juga atlet senam lah mungkin ya. Karena kalau saya lihat fotonya dulu, ganteng, gagah, atletis. Lahirlah gimnastia, dari gimnastik itu tuh. Kemudian, nah tahun 66 masuk militer, jadi pertama anak guru, yang kedua jadi anak tentara. Nah dari sanalah kehidupan saya dari kecil seperti dididik anak tentara lah dulu, anak kolong. Dan berbekas Pak, di Darut Tauhid ini adalah tidak bisa tidak adalah hasil didikan ayah saya. Disiplin, rapi, BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Tiada prestasi, tuh begitu Pak. Coba kepada santri, persiapan, duduk siap, gerak. Tuh ini santri berarti. Istirahat tempat, gerak. Ini tuh bekas dari dulu ya. Akhirnya lama-lama dididik sekolah begitulah umum. Tapi alhamdulillah ibu bapak selalu mengajarkan untuk jaga ibadahnya.
terjaga. SD ada satu yang dari kecil dilakukan, yaitu jualan, Pak. Jadi saya itu garisnya tukang dagang. TK jualan jambu tetangga. Oh, diizinkan hadirin ya. Tetangga panen jualan es. Dulu saya tinggal dengan nenek waktu TK. SD di Sukarasa jualan pepetasan ya, dulu masih boleh ya. Adik yang bawa, saya yang teriak gitulah ya. Biasa yang bahaya dipegang oleh adik. Kemudian SMP 12 di sini. Alhamdulillah itu juga jualan. Karena adik sakit, jadi ibu nambah-nambah penghasilan jualan Orson dulu tuh. Karena kita hampir seumur, jadi tahu kan Capilano, Orson ya yang jualan. SMA, masuk di SMA 5 Belitung. Jualan juga, jualan kaos, jualan apa. Sempet kuliah di Unpad, jualan di sana, jebol kuliahnya karena sibuk dagang. Kuliah di Unjani, jadi supir, jualan, roti dan sebagainya. Alhamdulillah, saya sekolahnya elektro, Mbak. Jadi nggak nyambung juga ya. Nah, bedanya kalau beliau mah juara, nyanyinya saya juga tukang nyanyi. Tapi ya begitu namanya menyumbangkan lagu, jadi lagu bagus jadi sumbang. Di kampus teh juara cipta lagu tingkat kampus ya. Kenapa saya menang? Karena saya ketua senatnya. Saya yang ngadain, saya yang menang. Asik kan gitu ya. Sangat nyebelin. Aktif di Menwa. Satu takdir yang tidak bisa dihindari, dari kecil jadi KM. Jadi kecil badan saya tuh, sehingga kalau siap gerak tuh naik ke kursi baru nyiapin. Karena badannya mungil. Begitulah KM di Pramuka, ketua di kampus, jadi ketua senat, jadi Menwa, jadi komandannya. Gak tahu gimana Pak, jadi aja sendiri. Itu bukan keinginan, memang mungkin begitu garisnya. Bukan mungkin, memang begitu garisnya ya. Terus sampai kuliah nggak diambil ijazah, terus dagang lagi, mulai dari jualan bakso di Sarijadi, terus jualan pertama mulai ceramah tuh 85-86. Jadi hampir sama lah ya. Itu jualan pakaian dalam, jadi habis ceramah jualan pakaian dalam. Jadi saya tahu ukuran-ukuran ya. Karena pesanan yang sekarang jadi super mini market semuanya dari bawah terus. Nah, begitulah 87 haji, pulang haji terus nikah. Di Kaloten ini dari pesantrenan itu. Alhamdulillah barulah mulai dakwah kecil-kecilan, mulai ngontrak di sini. Tahun 90 bulan Oktober di sini nih, itu di sebelah sana. Dulu ini kontrakan biasa 40 kamar. Masjid pertama dibangun 94 dan alhamdulillah seperti inilah. Jadi gak nyangka. Nah, ada lagu juga. Boleh saya menyumbangkan lagu? Sangat boleh. Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Kok nggak diterusin hadirin? Jagalah hati, jangan kau kotori. Lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai. Cahaya ilahi, bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang. Walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit, seakan hidup kejepit, lahir batin terasa sakit. Dah cukup segitu aja. Bila hati jatuh cinta, hati-hati cinta buta, bisa jadi nafsu kuda. Masa remaja hancur binasa,
Tapi bila cinta monyet hanya boleh untuk bila ada cinta berarti saya nggak ngomong itu, maaf Mbah, jangan dilaporkan sama majelis ulama ya. Nah hadirin sekalian, begitulah takdir ya. Saya tidak nyangka bakal begini. Kadang-kadang suka bingung kalau malam lihat pesantren, kok bisa ya jadi begini. Gak kebayang, gak kepikir. Begitulah. Oh sekarang apalagi nih yang kita ceritakan. Karena kita mah begini awalnya ya. Kita mungkin, jadi saudara jangan risau dengan tidak dengan jalur. Ternyata ada juga yang jadi wakil sekjen MUI. Kalau saya di sini ya begini-begini aja Mbah. Udah kiai, ustadz, Mbah, hanya besar ujiannya mungkin tahu sendiri ya. Dulu waktu heboh kelihatannya Pak Kiai Tengku ini sibuk ngebela AA ya waktu itu. Terima kasih ya. Aduh. Waktu dihujat dan sebagainya, kenapa membela saya? Ada satu hadis, man azilla indahu mu'min alam jansurhu wa yaqdiru ala nasrihi adzallahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Barang siapa di dekatnya ada satu orang mukmin yang dihina orang, direndahkan orang, dijatuhkan orang harga dirinya, dan kita tahu dan kita tidak menolong, maka orang yang tidak menolong ini di hari kiamat akan dihinakan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat nanti. Jadi saya pikir ini kewajiban untuk menolong orang yang direndahkan oleh orang-orang lain, yang terutama orang-orang yang fasik. Jadi saya memutuskan waktu itu menulis dan seminggu selesai tulisan itu. Iya. Alhamdulillah Allah bantu dengan kekuatan yang luar biasa ya. Dalam seminggu selesai. Buku itu saya baca satu malam, besoknya saya tulis jawabannya. Dan nggak minta izin sama itu jawab itu. Iya. Saya pikir saya diperintah Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya. Terima kasih jazakallah khair. Tahun berapa itu? 2003 ya 2000-an. Masya Allah. Nah ini dengan penampilan begini masuk ke airport suka ditahan nggak? Tidak pernah ya. Dari mulai Australia, Jepang, Korea, Cina, India, Pakistan, Bangladesh, sampai ke Kanada, sampai ke Amerika, nggak pernah dihalangi ya, bahkan paling 1 menit 2 menit aja. Mereka senang sekali. Saya pernah keliling Cina 40 hari itu dakwah. Orang Cina jumpa saya ketawa, hanya ocama deh, ocama deh. Saya tanya gitu loh, ocama apa? Ocama bin Laden katanya. Oh. Maksudnya apa itu Osama sama bin Laden lah. Pokoknya Usama bin Laden. Oh, sok. Pakai jenggot, pakai serban kan Usama bin Laden. Jadi enggak itu ya enggak jadi kendala begini. Enggak jadi kendala, tidak pernah ada masalah. Ke Thailand, ke Singapura, enggak pernah ada masalah. Ke Australia hampir setiap tahun. Ke Amerika 17 kota. Kanada 5 kota, enggak ada masalah. Tidak ditanya gitu saudara? Tidak pernah. Mau ngapain? Mau silaturahim, jumpa teman-teman di sini. Oke. Waktu di Amerika itu di Los Angeles dia bilang, what do you wanna do? Just wanna see my Muslim brothers around here. Oh, berapa lama katanya? How long? It takes 1.5 months. Okay, I give you 6 months. Kasih 6 bulan. Dan saya punya visa 5 tahun untuk Amerika. Visa 5 tahun pun urusnya nggak sampai 2 menit. Dia lihat, dia kasih 5 tahun. Kanada 4 tahun visa, Australia setiap tahun, setahun, tidak ada masalah. Ke Jepang sudah 2 kali, tidak ada masalah. Kenapa Mbah mau menggunakan begini? Oh, dulu tahun 92 saya sudah nikah, baru nikah. Saya dakwah ke setiap tahun itu 2 kali. Jemaah tabligh ya? Ya, jemaah tabligh. 40 hari untuk liburan Januari Februari itu 40 hari untuk Sumatera, daerah-daerah terpencil ya, seperti Nias, Pulau Nias, Semelu,
mentawai begitu 40 hari dengan mahasiswa-mahasiswa dan kawan-kawan dosen. Tapi kalau libur panjang bulan 6, 7, 8 itu 3 bulan libur, saya negara ASEAN. Di negara ASEAN. Setiap tahun begitu. Setiap tahun begitu 40 hari 40 hari. Nah, waktu itu ke Thailand ada orang Buddha, pendeta Buddha yang dengan asbab dakwah kita masuk Islam. Terus kita tambah namanya Ahmad, dia ikut dengan kita 40 hari. Kemudian waktu mau pulang, waktu itu saya masih pakai baju teluk belanga ya. Teluk belanga itu pakaian Melayu, jubah dipotong sampai paha aja. Terus pakai kain sarung, pakai serban begitu. Jadi waktu saya mau pulang hari terakhir saya ceramah itu, dia meletakkan pipinya ke paha saya sambil menangis. Terus dia bilang, ini ada baju jubah. Dia bilang, jangan bubuh, jangan pakai lagi baju ini. Maksudnya baju teluk belanga Melayu itu, jangan bubuh lagi baju ini, pakai ini jubah. Pakai jubah, saya pakai hari Jumat kalau khutbah Jumat. Jadi baju yang diberi orang pendeta Thailand itu, pendeta Buddha yang masuk Islam mu'alaf. Kemudian bagus itu setiap hari Jumat dipakai. Tiba-tiba ibu bilang, kamu pakai jubah bagus nak. Oh, Umi senang. Oh, kalau begitu tiap hari aja saya pakai jubah. Kalau pakai jubah Umi senang. Teng aja mulai saat itu. Dia terus mulai sejak itu pakai jubah. Bahkan waktu di dosen yang ngajar di USU, waktu ngajar di USU sempat di apa namanya diberitahu oleh PR2 untuk membuka jubah itu. Saya di sidang juga sempat di dekan, kantor dekan. Kemudian diberitahu, ini pakaianmu ini nggak boleh begini. Saya bilang ada aturan pemerintah yang saya langgar, undang-undang kah atau peraturan USU atau peraturan dinas pedanka yang saya langgar. Oh, enggak ada, tapi kamu harus pakai pakaian nasional. Nah, ini pakaian nasional. Dimarah dekan saya, ini sedang rapat sidang, ini sidang resmi. Anda harus bicara yang benar. Saya bilang, ini demi Allah nih pakaian nasional. Mana buktinya? Itu Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional. Tuh gambar Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional. Kucing Ditiro, pahlawan nasional ya. Jadi Kiai Mojo ada gambar-gambarnya di kantor dekan itu, pahlawan nasional. Terus kata dekan ya, Diam dekan, yang pakaian macam bapak-bapak ini saya bilang dekan 1, dekan 2, dekan 3. Ujung sana satu, Dowes Dekker. Kemudian kata dia, sudah pergilah. Pergi saya, tapi masih dibuatkan surat ke pembantu rektor 2. Saya dipanggil pembantu rektor 2. Tapi waktu itu saya sedang dakwah keliling Singapura 15 hari. Jadi tidak didatangi itu PR2-nya. Takdir Allah, saya mau pulang, saya beli pulpen tulis Jerman itu untuk ijazah. Di sana sudah pakai tube, sudah nggak perlu direndam-rendam air panas. Modern lah, itu 12 mata dari yang paling halus sampai yang paling besar. Saya lihat ada apa namanya itu iklannya, saya masuk ke mall di Orchard Road di Singapura. Jadi waktu beli itu keluar ketemu rektor. Rektornya orang baik, Dr. Khairuddin, profesor dokter spesialis anak. Dia dengan istri dan anak-anaknya mau masuk, ketemu di pintu mall itu. Saya tanya ya, Ustaz Tengku, saya di USU mengajar linguistik dalam bahasa Inggris, tapi setiap hari mengajar fikih dan tafsir di masjid-masjid kampus dan di sekitar-sekitar situlah. Dokter-dokter hampir semua ngaji dengan saya, ikatan dokter anak, dokter mata dan sebagainya. Nah ketika itu dia tanya, Ustaz ngapain sini? Dakwah, saya bilang. Udah berapa lama? Sudah 15 hari. Ini mau kemana? Beli pulpen. Dia lihat, pulpen apa tuh? Banyak sekali matanya. Ini pulpen nulis ijazah. Kan saya di USU nulis ijazah. 1 lembar 10.000 honornya. Dia bilang, jadi Tengku pakaian begini? Iya. Oh, udah mulai hari ini nggak usah tukar-tukar baju lagi. Tidak perlu ikut upacara tanggal 17 setiap bulan pakai baju korpri. Selama saya rektor, Pak Tengku bebas pakai jubah. Nah itulah takdir Allah. Jadi Allah mengatur semuanya ya. Alhamdulillah. Jadi tidak pernah ada masalah lagi. Saya bilang saya dipanggil PR2, tidak perlu. Nanti saya telepon PR2. Nah,
Tadi kebetulan beliau itu 3 periode jadi rektor. Oh, jadi lama ya. 15 tahun. Dan saya kemudian pindah Jakarta tahun 1999 jadi direktur utama Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia LP3I, Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia. Dan saya minta pindah dari USU, sekarang sudah pensiun. Berpensiun. Pensiun. 30 tahun kerja, umur 53 tahun saya minta pensiun. Pensiun dini berarti Pensiun ya. dini, sekarang sudah pensiun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat gaji sekarang 3.700.000. Oh, beda 200 dengan saya 3,5 juta Pak ya. Alhamdulillah. Baik, baik. Itulah perjalanan hidup ya. Mudah-mudahan dialog ringan ini menginspirasi teman-teman untuk tidak pernah merasa ada penghalang dengan keterbatasan yang ada dari lingkungan yang beragam. Kalau untuk mau dekat dengan Allah terus saja. Ya. Apa kuncinya nih Pak? Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda zonni abdi. Aku ini seperti yang disangkakan oleh hambaku. Jadi kalau kita usaha mendekati Allah itu sejengkal, Allah mendatangkan rahmatnya sehasta. Kalau kita datangi Allah dengan sehasta, usaha kita itu sehasta, maka Allah datangi kita dengan sedepah. Kalau kita mencoba mendatangi Allah dengan berjalan kaki, hadis qudsi mengatakan Allah akan mendatangi kita dengan berlari. Artinya sedikit saja usaha kita mau dekat dengan Allah, mencari ridha Allah, maka Allah pasti akan mendatangkan lebih banyak bantuannya, rahmat hidayahnya, kemudahannya. Bahkan kalau kita mau melakukan sesuatu demi Allah atas perintah Allah dan Rasulnya, biayanya pun Allah yang sediakan. Saya dapatkan filosofi itu begitu dari pengalaman hidup, dari hadis itu. Ternyata misalnya kita kepingin suruh anak kita sekolah. Kamu sekolah SMK Negeri 1 tuh 2 km dari rumah kita. Oh siapa? Anak kita testing. Nah kemudian lulus. Dia bilang minggu depan mulai sekolah Pak. Ah bagus. Bagus. Kamu membanggakan saya. Terus anaknya nanya, oh, perlu baju seragam dibeli Pak? Oh ya belilah. Duitnya dari mana? Ya kamu cari sendiri. Anaknya diam gitu. Terus uang sekolahnya Pak? Uang sekolahnya kamu bayar. Duitnya dari mana? Cari sendiri. Terus ongkos setiap hari? Ya cari sendiri. Terus jajan tiap hari? Cari sendiri. Anaknya bilang kalau gitu bapak aja yang sekolah dah. Saya nggak usah sekolah. Saya nggak usah sekolah. Orang yang nyuruh bapak masa yang cari saya. Nah itu kita Ya, bapak aja yang sekolah. Nah, kalau bapak yang perintah, bapak sediakan biaya. Ini kan yang perintah kita berbuat baik itu Allah. Sedekahkan hartamu, bantu bibimu, bantu pamanmu, biayai orang tuamu. Seperti seekor ayam yang menutupkan sayapnya untuk anak-anaknya berlindung. Begitu buat bapak ibumu, pamanmu, tetanggamu, kaum muslimin. Wahfid janahaka lil mu'minin. Orang beriman kau payungi dengan sayapmu. Itu kan perintah Allah. Sedekahkan hartamu pada orang-orang miskin. Ini kan perintah Allah. Kalau perintah Allah pasti biayanya Allah yang ngasih. Kamu naik haji, asal kita udah nyatat aja bismillah 100.000 buka rekening di bank syariah. Bismillah ya Allah ini untuk naik haji. Percayalah uang itu akan penuh dan kita akan naik haji. Kenapa? Karena yang perintah Allah. Kalau perintah Allah kita jalankan, biayanya pasti Allah sediakan. Ini pengalaman hidup saya bertahun-tahun. Berdasarkan hadis qudsi itu. Tidak mungkin Allah bohong, tidak mungkin Rasul. Masya Allah. Boleh saya nanya ke jamaah nih, kalau saudara kerja di sebuah perusahaan, ada beberapa pilihan. Satu, mana saudara ingin libur, bos saya ingin libur, diizinkan tidak? Ya diizinkan. Pilih, mending diizinkan atau diperintah libur oleh bos. Kan? Mending diizinkan atau diperintah? Kamu udah tahu jawabannya, diam. Hanya boleh ngejawab yang tidak tahu jawaban ya. Kalau diizinkan, saya mau libur ya, silakanlah diizinkan. Berarti dia nanggung semua sendiri. Tapi kalau diperintah, saudara karyawan, saudara sangat rajin bekerja, saya perintahkan libur dengan keluarga sana. Jalin kebahagiaan dengan anak-anak. Karena saya perintahkan, maka ini untuk ongkosnya.
ini akomodasinya, ini untuk voucher hotelnya, dan ini untuk jajan, ya. Laksanakan tugas ini. Gitu. Jadi kalau kita perintah Allah kita patuhi, ya Allah ngongkosin semuanya. Sederhana dah hidup. Cuman kita maunya bukan perintah Allah yang kita patuhi, ya. Kalau pengen ke surga, ya amalan-amalan ahli neraka, itu yang masalahnya. Ada lagi, Mbah? Ya, kalau kita tadi itu kalau diperintah Allah, Allah akan tanggung segala biaya-biayanya, ya, kemudahan-kemudahannya. Dan yang paling menyenangkan itu kalau kita menganggap, yang bahaya itu kalau kita menganggap diri kita itu kita punya. Kan ada kemarin demo itu, wanita-wanita demo, tubuhku adalah milikku, mau kubuka semua aurat, apa urusan sama Allah. Dia lupa, tubuhmu itu milik Allah. Kita ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Yang ada di bumi semua Allah punya. Yang ada di langit semua Allah punya. Yang ada antara langit dan bumi semua Allah punya. Kalau Allah punya, kita cuma punya hak pakai saja. Hak pakai. Kalaupun kita punya hak memakai tubuh kita ini, itu haknya hak semu aja. Hak main-main, hak pura-pura. Kayak kita datang tamu ke rumah kita. Apa kabar kamu? Udah lama gak ketemu sini. Ya, saya mau ada urusan di Bandung. Oh ya udah, tinggal di rumah saya aja. Anggap aja rumah sendiri. Kita kan teman lama. Anggap ini rumahmu sendiri. Terus dia makan, naik kakinya ke meja. Mau tidur masuk kamar istri kita. Apa-apaan kamu? Lah kan rumah sendiri. Ini kiasan saja. Rumah sendiri itu maksudnya enak-enak, tapi ikut aturan saya yang punya rumah. Nah begitulah Allah. Kamu itu makhluk. Hambaku khalifah di atas dunia. Berhak mengatur dunia ini kamu khalifah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Kamu semua khalifah di atas dunia. Tapi mengaturnya itu harus ikut aturan saya, karena dunia itu saya yang ciptakan. Kamu itu kiasan saja jadi khalifah. Sebenarnya yang berkuasa penuh saya, kata Allah. Nah jadi itu yang harus kita ingat. Kita ini tunduk patuh. Kita baca tiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, milik Allah. La syarikalah. Tiada syarikat bagi Allah. Tak boleh syirik. Wa bidzalika umirtu. Begitulah aku diperintah oleh Allah. Jadi ini perintah Allah. Wa ana minal muslimin. Aku menyerahkan diriku atas perintah Allah. Kalau ini kita lakukan, seluruh keperluan hidup kita dunia akhirat ditanggung Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, seluruh kesulitan hidupnya Allah yang mencarikan jalan keluar. Jadi bukan kita repot-repot nyari. Kalau negara kita ini mau aman, damai, terlepas dari segala masalah, seluruh rakyat Indonesia harus soleh, sehingga Allah akan carikan jalan keluar. Kalau kita cari jalan keluar sendiri, nggak pernah berhasil. Bikin ini rusak, bikin itu kalah, bikin ini hancur, bikin ini gagal. Tapi kalau Allah yang memberikan jalan keluar, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggagalkannya. Dan sebagai bonusnya, hanya bonus saja. Wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Bonusnya diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pokok hadiah pertama diberikan Allah. Dari seluruh kesulitan hidupnya, Allah berikan jalan keluar. Dalam satu hadis qudsi malah diceritakan, seandainya seluruh bintang di langit jatuh ke bumi, satu bintang aja jatuh ke bumi, remuk, tidak berbekas ini bumi. Karena bintang ribuan kali, jutaan kali lebih besar dari bumi. Tapi seandainya seluruh bintang di langit jatuh ke bumi, satu orang bertakwa akan lolos dari reruntuhan bintang itu dan akan diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi keselamatannya itu bukan dunia saja, tapi dunia akhirat. Ini sekarang perkara keyakinan saja, tauhid. Kita yakin dengan Allah, maka Allah akan tunaikan janji-janjinya. Kalau kita ragu-ragu dengan Allah, di mana kita mau mendapatkan janji Allah? Kita sendiri ragu dengan Allah. Mulai hari ini, detik ini berubah. Ya Allah, aku yakin dengan janji-janjimu, dan aku ingin menjadi hambamu yang bertakwa. Bimbinglah aku dalam ketakwaan, karena tidak bisa takwa sendiri. Takwa itu pun sebetulnya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihan Allah.
banyak berdoa, banyak berkawan dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita terpilih jadi orang bertakwa. Kalau kita bertakwa, dunia beres, akhirat beres. Karena surga itu uiddat lil muttaqin, dijanjikan hanya untuk orang bertakwa saja. Jadi kalau AA bilang tadi pinginnya masuk surga, amalannya amalan orang-orang durhaka, tidak mungkin. Dia harus amalan orang-orang bertakwa. Walaupun mula-mula pura-pura takwa, tapi insya Allah di ujungnya nanti akan takwa betul-betul. Pura-pura dulu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena kalau saya lihat wajah ini ya, maaf Syekh, ini wajah-wajah banyak masalah ini ya, jelas. Dari alisnya nyata sekali. Kenapa kita menderita? Kita menderita itu bukan karena masalahnya. Kita menderita itu karena salah menyikapi masalah. Kita lebih sibuk menyelesaikan sendiri, udah bodoh, mikir kan capek hadirin. Udah nggak punya, banyak keinginan, depresi. Harusnya masalah itulah yang mengantarkan kita makin dekat dengan Allah. Karena kita tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan sendiri, tidak. Kita itulah haula